Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama horor dengan judul Santet Untuk Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So just try keep up with me. Cie, yang semalam dibajak sawahnya. Ledek Heri melihat rambut basah Nilam. Ini kan kerjaan kamu. Kau udah bangun? Mandi sana. Dek. Apa? Mandi sana, bau tahu. Lagi yuk. Mumpung Sendu belum bangun. Apa kamu bilang? Gak salah dengar aku. Main sawah lagi yuk. Gak ada. Kamu bawa asam mandi sana. Kalau kamu gak mau, nanti aku apa? Ngancem? Ya udah ayo. Mas lihat rambut kamu basah jadi pengen. Mas, semalam hampir pingsan aku. Tahu nggak? Cukup sekali berkali-kali kamu bikin aku pingsan. Tapi kamu suka kan? Kualahan aku yang ada. Lah, itulah kewajiban istri melayani suami ya kan? Udah mandi sana. Bawa asam kamu mas. Dek, ayolah. Gak ada mandi sana. Nanti bangun Sendu aku yang repot. Setelah ditolak berkali-kali, akhirnya Heri pun mengalah. Nilam merasa teringat akan mantra semalam. Apa jangan-jangan aku salah baca mantra ya? Kok jadi gini ceritanya? Biasanya gak pernah kayak gini. Kalau lama-lama kayak gini, pingsan aku jadinya. Ucap Nilam bicara sendiri. Gimana ini ya? Kok bisa salah baca mantra sih? Nilam masih bertanya-tanya dalam hati. Apa yang ia bacakan semalam salah? Nilam, panggil Heri dari kamar mandi. Ya ada apa? Ambilkan handuk. Selalu lupa bawa handuk. Cepat, ya. Saat Nilam mengeluarkan handuknya ke tangan Heri, dengan sigap Heri langsung menarik tangan Nilam hingga wanita itu berada di pelukan suaminya. Apaan sih mas? Lagi yuk, aku udah mandi nih. Enggak, Sendu udah bangun tuh. Nanti dia nangis cari ibunya. Lah Sendu lagi. Sebentar lah, decak Heri dengan kesal. Padahal semalam udah dapet jatah, masih belum cukup. Belum. Ingat anak, jangan egois, seru Nilam kesal pada suaminya yang gak puas. Nilam segera berlari keluar dari kamar mandi. Ia tak menduga jika Heri sengaja menjebaknya. Dasar laki-laki, pintar sekali nyari caranya. Siang hari Nilam seperti biasa mengurus anak dan mengurus rumah. Heri sudah pergi bekerja, tinggal Nilam dan Sendu di rumah. Mama. Iya sayang, ada apa? Mama dulu lapar. Iya sebentar ya, Mama ambil nasi dulu. Iya ma. Setelah memberikan sarapan untuk Sendu, Nilam melanjutkan pekerjaan rumah. Mencuci pakaian. Saat Nilam merogoh kantong celana suaminya, tiba-tiba tangannya menemukan sesuatu. Apa ini? Nilam menemukan benda mirip anting perempuan. Nalurinya sebagai istri segera bangkit. Ia yakin pasti suaminya ada bermain api di belakangnya dengan wanita lain. Awas saja nanti kamu pulang mas. Kamu harus berikan penjelasan semua ini. Detik dan menit berlalu begitu cepat. Sendu akhirnya tidur siang dengan nyenyak di kamarnya. Nilam sudah bersiap-siap untuk menjajakan dagangannya di depan rumah. Udah beres Lam? Sapa salah satu tetangga Nilam, Wak Surti. Dikit lagi Wak. Wak mau beli ya? Iya Lam, panas-panas gini enaknya yang seger-seger. Iya Wak, sebentar lagi udah beres kok. Wak duduk dulu sebentar ya. Baiklah. Sambil menata barang dagangan di atas rak stainless, Nilam sesekali memperhatikan Sendu apakah balita itu masih tidur atau terbangun. Nilam? Iya Pak. Wak pesan rasa apa? Yang enak rasa apa ya?
Semua rasa enak sih, tapi yang paling banyak laku rasa stroberi, Wak. Boleh deh, stroberi 1. Siap, tunggu sebentar ya. Nilam buatkan dulu. Iya. Udah disambil juga gak apa-apa, jangan buru-buru. Sambil cerita-cerita ya kan. Nilam cekatan membuat es jelly untuk pelanggan pertamanya, Wak Surti. Sesekali Wak Surti mengajak Nilam bicara ngalor ngidul. Sesekali mereka tertawa terbahak-bahak. Ini Wak, es jelly-nya sudah siap. Oke, makasih ya Lam. Sama-sama Wak. Wak Surti menyeruput es jelly buatan Nilam. Raut wajahnya langsung berubah senang. Seger Lam, jos sekali rasanya. Makasih Wak. Oh ya Nilam, laki kamu masih kerja servis AC kan? Masih Wak. Kenapa? Enggak, tanya aja. Kupikir dia udah ganti jadi ojol sekarang. Maksudnya? Wak Surti ingin cerita kalau beberapa hari yang lalu pernah melihat Heri membonceng perempuan lain. Tapi Wak Surti takut jika Nilam berprasangka buruk untuk suaminya. Maksud Wak Surti apa bilang begitu ya? Wak lihat suami saya ngojek ya? Enggak kolam. Wak cuma salah lihat orang saja, kirain itu si Heri. Padahal bukan. Oh alah, saya kirain beneran lah. Kalau Mas Heri jadi ojek online ya gak mungkin, saya gak tahu Wak. Pasti dia cerita sama saya. Lam, kamu hebat ya. Hebat kenapa Wak? Iki loh, si Heri udah pernah buat salah sama kamu. Bawa pulang perempuan ke rumah, sampai diadili di kantor desa. Kok ya kamu masih terima dia jadi suamimu toh yuk? Ya mau gimana Wak? Waktu itu saya lagi hamil. Saya gak mau anak saya lahir tanpa ayah. Apalagi saya udah gak punya orang tua lagi. Saudara saya juga jauh. Jadi terpaksa harus saya terima Wak. Wajah Nilam berubah murung, sedih jika mengingat kejadian memalukan itu. Masih membekas betul di kepalanya. Bagaimana Heri membawa pulang wanita lain ke rumah mereka saat Nilam sedang hamil. Yang sabar ya Yuyu. Kamu itu anak baik, istri yang baik. Sabar dan ikhlas saja. Pasti Gusti Allah akan balas semua kebaikan kamu. Amin. Satu pesan Wawa nak. Kalau kamu udah gak sanggup bertahan lagi, lepaskan saja. Jangan jadikan anak sebagai alasan kamu untuk bertahan. Kamu ini berhak bahagia, meski tanpa suami sekalipun. Lihatlah Wawa, udah puluhan tahun Wak Surti kehilangan suami. Wawa masih bisa bahagia kok, iya kan? Iya sih Wak. Tapi kan almarhum suami Wak Surti meninggal dunia, bukan cerai. Ya sama aja kan ditinggal juga. Malah lebih sedih ditinggal mati Lam. Ya beda-beda sedihnya sih Wak. Itulah maksud Wak Surti itu. Kamu jangan terlalu nerimo jika diperlakukan tidak baik, bahkan sama suami kamu sendiri. Apalagi kalau kamu udah bisa cari uang sendiri, kan gak susah lagi. Iya Wak, Nilam paham maksud Wak Surti. Wak Surti doakan semoga kamu selalu mudah rezeki, sehat dan bahagia. Amin. Udah sore, Wak Surti pulang dulu ya. Iya Wak, hati-hati di jalan. Nilam duduk termenung seorang diri. Ia kembali teringat akan kata-kata Wak Surti. Dalam hati sebenarnya ia juga sudah lelah dengan suaminya. Ia bertahan selama ini karena sendu anaknya. Jika tak ada sendu, mungkin semenjak dulu Nilam sudah pergi meninggalkan Heri. Apalagi kesalahan yang Heri lakukan itu sudahlah sangat fatal. Bahkan jadi aib bagi Nilam jika teringat masa-masa itu. Satu kampung geger dengan berita Heri bawa pulang wanita lain ke rumahnya. Nilam yang tak punya pilihan terpaksa harus menerima dan ikhlas atas perbuatan keji suaminya. Kok melamun sih? Tiba-tiba Mbak Darti mengagetkan Nilam yang sedang melamun seorang diri. Enggak Mbak. Ayo lagi ngelamunin apa? Ngelamunin daganganku ini loh, masih banyak. Ya wes ini aku pesen satu. Rasa apa Mbak? Apa aja lah yang penting enak. Ya semua enak loh. Pilih satu biar gak bingung aku buatnya. Yang itu aja. Apa itu? Jeruk. Oke tunggu sebentar ya Mbak. Sip.
Nilam cekatan membuat es jelly untuk pelanggan keduanya, Mbak Darti. Tak butuh waktu lama, es jelly rasa jeruk siap disajikan Nilam. Ini Mbak, es jelly-nya. Makasih Lam. Sama-sama Mbak. Enak ya, seger ya Lam. Iya makanya namanya es jelly seger. Panas-panas gini paling enak kalau minum es jelly kamu Lam. Bentar ya, ada yang mau lewat. Aku bantu promosi ya. Nilam mengacukan jari jempol tanda setuju. Mari. Es jelly buah seger cuma 5.000 saja. Yuk, mampir. Teriak Mbak Darti mempromosikan es jelly buatan Nilam. Mendengar teriakan Mbak Darti, ibu-ibu yang lewat pun berduyun-duyun menghampiri rak dagangan Nilam. Wah, kayaknya enak nih. Berapaan harganya? 5.000 saja Mbak. Oh, satu ya rasa melon. Aku juga satu rasa coklat. Baik, duduk dulu ya Mbak, biar saya buatin dulu. Mbak Darti memberikan 2 jempol untuk Nilam. Tetangga juga sahabat baik Nilam itu selalu membuat Nilam merasa senang, karena merasa ada saudara di saat kapanpun dia butuh. Matahari semakin turun, sebentar lagi akan maghrib. Sendu juga sudah bangun. Dagangan Nilam sudah banyak berkurang. Mbak Darti pun pamit ke pulang. Lam, aku pulang dulu ya, udah mau maghrib nih. Iya Mbak, makasih banyak ya udah bantu promosi daganganku. Sip, oke bye, aku balik ya. Iya Mbak, hati-hati. Mas, aku mau tanya sesuatu. Nila mulai mencari tahu tentang siapa pemilik bros bunga yang ada di kantong celana Heri. Mau tanya apa? Ini milik siapa? Nila memperlihatkan bros bunga di depan mata Heri. Heri terlihat salah tingkah. Ia memutar bola matanya agar punya alasan demi menghindari interogasi istrinya. Itu punya orang jatuh. Aku mau di jalan. Tadinya aku mau kasih buat kamu, tapi duluan kamu yang ambil. Jangan bohong Mas. Sejak kapan kamu jadi pemulung? Hah? Aku gak bohong Nilam. Tatap mata aku Mas. Kalau kamu gak bohong, kamu pasti berani tatap mata aku sambil berkata jujur. Apa-apaan sih? Kamu jangan ngajak ribut deh. Nilam mulai semakin curiga jika benda kecil tak berharga ini saja membuat Heri uring-uringan. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di belakangnya. Mas, kali ini aku ngalah, tapi jika lain kali aku dapatkan bukti lagi, kamu gak akan aku maafkan. Ingat itu baik-baik. Dengan menahan amarah di dada, Nilam beranjak meninggalkan Heri yang masih mematung seorang diri di kamar. Nilam menjaga intonasi suaranya agar Sendu tidak terbangun. Tak ingin memperpanjang masalah, Nilam memilih untuk istirahat di samping Sendu. Selamat malam sayang Mama. Semoga mimpi indah ya. Mama sayang Sendu. Sebuah kecupan lembut mendarat di kening buah hati semata wayangnya. Sudah saatnya Nilam untuk beristirahat. Seharian ia bekerja keras sambil menjaga buah hatinya. Nilam lelah, hati dan jiwanya lelah. Tapi dia masih bertahan dalam rumah tangganya. Satu yang menjadi alasannya Sendu. Jika bukan karena Sendu, tak akan Nilam bertahan sejauh ini. Hari-hari berganti bulan, Nilam semakin sibuk dengan usahanya. Sendu semakin lama semakin tumbuh besar. Mungkin beberapa bulan lagi dia akan masuk taman kanak-kanak. Sendu lagi apa? Lagi gambar mah? Gambar apa? Gambar bunga. Coba Mama lihat. Nih. Nilam tertawa melihat coretan tak jelas milik Sendu yang ia katakan gambar bunga. Sejak kecil Sendu suka sekali dengan alat tulis, pensil, buku, krayon, sudah menjadi teman bermainnya sehari-hari. Sendu mau sekolah tidak? Kayak Kak Dina. Mau mah mau. Nanti ya, kalau sudah dibuka pendaftarannya, Mama daftarin Sendu ke sekolah TK ya. Yeay, Sendu sekolah TK. Nanti di sekolah Sendu diajarin gambar sama bu guru, diajarin nulis, nyanyi. Sendu mau kan? Mau mah, mau. Ya sudah, lanjutin gambarnya ya. Mama mau jalan dulu. Iya mah. Nilam sedang sibuk dengan dagangannya. Tiba-tiba datang seorang wanita muda dengan pakaian minim bahan. Permisi. Iya, cari siapa mbak? Apa benar ini rumahnya Heri tukang AC? Iya, ada perlu apa ya? Nilam mulai menaruh curiga pada wanita muda di depannya itu. Begini mbak,
Kenalkan, saya Sylvie. Mbak siapanya? Saya Nilam, istrinya Harry. Wanita muda bernama Sylvie itu agak kaget mendengar jawaban Nilam yang mengaku istri Harry. Maaf Mbak Nilam, bukannya Mas Harry itu duda. Dia ngaku sama saya kalau dia itu duda, istrinya udah meninggal. Apa? Kamu bilang apa tadi? Kurang ajar. Maaf Mbak, saya nggak bermaksud. Jadi tujuan kamu kemarin untuk apa, ha? Mau merebut suami saya, si Harry? Ya, ngaku kamu. Tanpa basa-basi, Nilam langsung tahu maksud Sylvie ke rumahnya. Maaf Mbak Nilam, saya nggak tahu kalau Mas Harry masih punya istri, soalnya dia ngakunya duda. Nggak usah bertele-tele. Katakan tujuan kamu kemarin untuk apa? Saya hamil Mbak, anaknya Harry. Apa? Dasar anjing kalian berdua. Babi kalian, kurang ajar. Dasar pelacur kamu. Nilam mengambil kayu untuk memecah es, lalu diayunkan ke wajah Sylvie secara membabi buta. Sakit hati, marah, kecewa merasuk ke dalam hati Nilam. Nilam bagaikan singa yang sedang mengamuk. Aduh, tolong. Teriak Sylvie menahan sakit. Berani-beraninya kamu datang kemari ngaku hamil anak laki orang. Dasar pelacur kamu. Tolong. Teriakan Sylvie semakin kencang hingga membuat tetangga datang berhamburan. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Mbak Darti, orang yang pertama datang, menengahi perkelahian Nilam dan Sylvie. Tak berselang lama datang juga Wak Surti dan tetangga yang lain. Ada apa? Kok ribut-ribut? Ibu-ibu, lihatlah wajah pelakor ini. Dengan beraninya dia datang ke rumah saya mengaku hamil anak suami saya. Lihat wajah jalang tak tahu malu ini. Teriak Nilam penuh emosi. Sendu yang melihat ibunya sedang dikuasai amarah langsung memeluk Mbak Darti. Wah, aku takut, Wak. Tenang nak. Ibu kamu sedang membela kehormatannya. Kamu jangan nangis. Dia akan baik-baik saja. Sementara tetangga yang lain menyoraki Sylvie dengan tuduhan pelakor dan segala caci maki. Bahkan di antara mereka ada pula yang memvideokan Sylvie lalu dipost ke media sosial. Nilam semakin dikuasai amarah. Ingin sekali ia mencakar dan menjambak rambut halus milik Sylvie, tapi dihadang oleh ibu-ibu yang lain. Tenang Nilam, jangan gegabah. Ingat anakmu. Kalau kamu kebablasan nanti sendu gimana? Nilam akhirnya luluh. Nafasnya ngos-ngosan setelah menghajar Sylvie secara brutal. Tak lama berselang, Pak RT datang menengahi masalah Nilam. Permisi, beri saya jalan. Ucap Pak RT lalu memasuki kerumunan di depan rumah Nilam. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Ini, wanita ini pelakor Pak. Dia kesini mengaku hamil anak suami saya. Tanpa tahu malu dia begitu. Dasar wanita jalan. Teriak Nilam masih terus sulut emosi. Wajah Sylvie sudah acak-acakan, rambut sudah awut-awutan. Penampilannya sangat kacau sekali. Di mana Harry? Tanya Pak RT penasaran. Dia belum pulang Pak, saut Nilam singkat. Telepon dia sekarang. Sini HP kamu Nilam, biar saya bicara dengan Harry. Pak RT mencoba menelpon Harry dengan ponsel Nilam, tapi tak dijawab. Tak habis akal, Pak RT mencoba menelpon lagi dengan ponselnya. Barulah menjawab panggilannya. Harry, di mana kamu sekarang? Cepat pulang ke rumah. Ada apa Pak? Kalau kau mau selamat, cepat pulang atau kau akan kulaporkan ke polisi. Ancam Pak RT tanpa basa-basi. Mendengar ancaman Pak RT, Harry langsung tancap gas pulang ke rumahnya. Begitu tiba di rumahnya, alangkah kagetnya Harry melihat rumahnya sudah ramai oleh tetangga. Wah, ada apa ini? Tanya Harry dalam hati. Ketika Harry menuju teras rumahnya, ia melihat wanita yang selama ini menjadi kekasih gelapnya, Sylvie. Mas Harry, terobos Sylvie di antara kerumunan tetangga. Semua mata tertuju pada Harry yang berdiri mematung di depan rumahnya. Tak kecuali Nilam, matanya merah padam. Dadanya kembang kempis, ingin sekali ia menghantam kepala Harry dengan kayu di tangannya. Dasar laki-laki bajingan, teriak Nilam murka. Sabar Nilam, semua bisa kita selesaikan secara baik-baik, ucap Pak RT menengahi. Kali ini kesabaranku sudah habis Pak. Aku tak akan pernah memaafkannya lagi. Pak RT memahami sakit hati Nilam, karena bukan sekali ini saja Harry membuat kesalahan. Dulu sebelum ada sendu, Harry juga pernah membawa pulang wanita lain ke rumahnya. Ayo, bawa mereka ke kantor lurah, biar kita selesaikan bicara baik-baik. Tunggu Pak, ucap Nilam singkat. Aku mau tanya sama lelaki pengkhianat ini.
Apakah benar wanita ini mengandung anakmu? Tanya Nilam pada Heri sambil menunjuk wajah Sylvie. Heri seperti orang linglung. Ia tak bisa menjawab antara malu dan juga takut. Iya, Heri malu karena aibnya telah dibongkar oleh Sylvie. Ia juga takut jika ia berkata jujur, Nilam akan murka dan juga akan berdampak pada Sendu. Jawab! Teriak Nilam murka. Heri masih saja diam 1000 bahasa. Diamnya Heri membuat Nilam semakin meradang. Nilam menahan sesak. Air matanya meleleh begitu saja, sakit teramat sakit. Jawab saja Heri, apa betul kau telah mengambil wanita ini? Pak RT mencoba mencari tahu jawaban yang pasti. Kalau kamu gak mau jawab, biar kita selesaikan saja di kantor polisi. Lagi Pak RT memberi ancaman pada laki-laki yang masih berstatus suami Nilam itu. Antara takut dan kalut, Heri akhirnya buka suara. Jangan Pak, jangan laporkan saya ke polisi Pak. Saya memang pernah berkencan dengan Sylvie, pernah dekat, tapi saya tidak yakin itu anak saya atau bukan. Saya ragu jika itu anak saya Pak, ucap Heri berkilau lidah. Mas, tega kamu Mas. Sumpah demi nama Tuhan aku hanya melakukannya bersama kamu. Sumpah demi Tuhan hanya kamu seorang yang pernah menjamahku Mas. Jangan mengelak kamu. Apa kamu mau aku beberkan bukti di depan semua orang? Bentak Sylvie tak terima Heri bicara omong kosong. Heri tertunduk lesu. Wajahnya murung dan juga malu. Ia tak berani menghadap siapapun, bahkan Sylvie sekalipun. Lelaki itu begitu pandai merayu wanita dan berkilah lidah, tapi nyalinya ciut jika dihadapkan dengan pihak berwajib. Pak RT, saya berani bersumpah demi apapun kalau anak saya yang saya kandung ini adalah anaknya Heri. Saya berani tes DNA sekalipun, karena saya tak pernah tidur dengan laki-laki lain selain Heri. Sylvie kembali memberikan kesaksian di depan semua orang. Dek. Dada Nilam terasa terbakar, hatinya bagai diiris sembilu. Sakit sekali mendengar pengakuan yang begitu menyakitkan hati. Cukup, hentikan ocahanmu. Dasar jalan. Tanpa tahu malu kamu buka aibmu sendiri. Enyahlah dari mukaku. Kuharamkan kalian berdua pulang dan menginjakan kaki di rumah ini. Mulai detik ini aku bersumpah tidak akan mau menjadi istrimu lagi Heri. Mulai sekarang kita bercerai. Aku tak sudi bersuami bajingan seperti kamu. Menjijikan, teriak Nilam sambil berurai air mata. Wanita mana yang tak sakit hati jika dihadapkan dengan situasi seperti ini? Nilam terisak setelah mengucapkan kata sumpah serapanya. Heri melotot mendengar ucapan Nilam. Ia tak pernah menyangka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat akhirnya terbongkar juga. Sesal pun kini tiada artinya. Nilam, aku meminta maaf. Jangan sentuh aku brengsek. Enyahlah dari hadapanku. Umpat Nilam tak kalah Heri mencoba meminta maaf kepadanya. Tidak ada kata maaf lagi bagi Heri. Bukan sekali ini saja Heri melakukan kesalahan fatal. Jika dulu Nilam bertahan karena sedang mengandung, kali ini sudah tak ada alasan lagi bagi Nilam memaafkan Heri. Kenyataan pahit harus diterima Heri. Ia seperti orang bodoh yang tak tahu harus berbuat apa. Kamu harus bertanggung jawab Mas. Sylvie tak mau kalah. Ia harus mendapatkan Heri agar anak yang dikandungnya tidak disebut anak haram. Kau! Heri terlihat kesal dan geram pada wanita muda yang sedang mengandung tersebut. Berani-beraninya kau merusak semuanya. Justru kaulah yang merusak hidupku. Ingat itu Mas. Kamu jangan cuma mau enaknya saja. Kau bahkan mengaku sebagai duda padaku. Tapi kenyataannya kau masih punya istri. Kau memang pemain Mas. Sudah, jangan ribut lagi. Lebih baik Heri kamu ke kantor desa. Kita akan buat keputusan di sana. Aku sudah memutuskan Pak. Aku akan bercerai detik ini juga, saut Nilam dengan mata merah penuh air mata. Baik Nilam, jika itu keputusanmu kami hargai apapun yang kamu inginkan. Dan kamu Heri, sebagai laki-laki kau harus bertanggung jawab dengan menikahi Sylvie. Heri dan Sylvie dibawa ke kantor desa. Pak RT dan para tetangga juga ikut membawa mereka, tanpa terkecuali Nilam. Ia memilih pulang ke rumah bersama Sendu. Ia tak sudi melihat dua manusia laknat itu, apalagi mereka akan dinikahkan. Nilam, kamu boleh nginep di rumah Mbak Darti kalau kamu mau. Enggak usah Mbak, aku gak mau merepotkan sampean. Aku mau masuk ya Mbak.
Capek aku mbak, pengen pingsan saja rasanya. Yang sabar ya Lam, kalau ada apa-apa panggil saja mbak kapanpun. Iya mbak, aku masuk dulu ya. Nilam menggandeng Sendu ke dalam rumah. Bocah kecil itu tak banyak bicara. Di usianya yang baru menginjak 5 tahun, ia terpaksa harus melihat kejadian yang tak pantas dilihat olehnya. Banyak hal yang ingin Sendu tanyakan kepada ibunya tentang wanita muda yang datang ke rumah tiba-tiba, tentang ayahnya yang pergi bersama orang ramai, tentang ibunya yang menangis dan berteriak-teriak, dan segala hal yang membuatnya tak paham. Ia ingin bertanya tapi simpan sampai ibunya tenang. Sendu dipaksa dewasa sebelum waktunya. Singkatnya, 16 tahun berlalu, hari ini Sendu telah lulus kuliah dengan predikat cum laude. Ia merupakan sarjana termuda jurusan desain grafis, jurusan yang Sendu tekuni sejak kecil. Sebuah pekerjaan di perusahaan swasta di bidang periklanan telah memanggilnya. Sudah sejak ia magang di perusahaan itu, ia telah melamar pekerjaan. Karena kegigihan dan kepintarannya, Sendu dipanggil kembali untuk menjadi karyawan. Alhamdulillah nak, kamu berhasil. Nilam tersenyum bahagia melihat buah hati semata wayangnya memakai baju toga. Terima kasih ma, ini semua berkat mama. Kalau bukan karena doa dan usaha mama, Sendu tak akan bisa seperti ini. Nilam memeluk erat Sendu. Kebahagiaan dan kebanggaan memenuhi relung jiwanya. Begitu juga Sendu, ia sangat sayang sama ibunya yang rela menghabiskan sisa hidupnya demi menyekolahkan Sendu tanpa memikirkan untuk menikah lagi. Ma, kita makan-makan yuk, biar Sendu yang traktir. Makan di rumah saja nak, biar mama masak paling enak buat kamu. Enggak ah, Sendu gak mau mama masak. Sendu mau mama istirahat hari ini, jalan-jalan, senang-senang. Mama udah terlalu capek cari uang selama ini buat Sendu. Sekarang biar Sendu yang cari uang untuk mama, oke? Nilam tersenyum mendengar ucapan putri semata wayangnya. Putri kecilnya yang dulu selalu menemaninya bekerja siang malam, kini sudah tumbuh menjadi wanita dewasa. Mama mulai sekarang gak usah jualan lagi ya. Biar Sendu aja yang kerja, cari uang buat mama. Udah gak apa-apa nak, mama juga suntuk kalau di rumah gak ngapa-ngapain. Oke, baiklah kalau begitu, tapi mama jangan paksakan jualan ya. Cukup setengah hari saja, oke? Baiklah, yang penting kamu senang. Kedua ibu dan anak itu berjalan bergandengan. Ia menikmati indahnya sunset di sore hari. Sesekali Sendu mengambil foto bersama ibunya. Ia ingin mengabadikan setiap momen berharga bersama orang tua satu-satunya. Ma, Sendu berangkat dulu ya. Iya nah, hati-hati di jalan. Iya ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendu berangkat kerja setelah selesai wisuda. Gadis 22 tahun itu tak menyanyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Bismillah. Semoga hari ini berjalan dengan lancar, amin. Dengan penuh semangat, Sendu menuju kantor tempat ia bekerja. Gadis cantik berkulit putih itu di umur 22 tahun belum pernah dekat dengan laki-laki manapun. Sejak kecil dia hanya fokus belajar dan membantu ibunya jualan di depan rumah. Nyaris ia tak punya waktu untuk bermain. Di rumah, Nilam sedang bersih-bersih rumah. Hal yang biasa dilakukan oleh ibu rumah tangga pada umumnya. Hari ini Nilam sedang mencuci baju di sumur. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa di bagian pinggang bawah. Aduh, pinggang aku kenapa ya? Kok sakit sekali ya? Nilam menyudahi kegiatan mencuci pakaiannya. Ia segera beranjak ke kamar untuk mencari minyak angin atau apapun yang bisa ia balurkan di pinggangnya. Kenapa ya? Kok tiba-tiba aku sakit pinggang? Apa rematika atau apa ini? Sesudah membalurkan minyak uru di pinggangnya, Nilam merebahkan tubuhnya di kasur. Sakit yang dideranya membuat wanita parubaya itu tak punya tenaga lagi. Hari menjelang sore, Sendu akhirnya pulang ke rumah. Assalamualaikum ma, ucap Sendu seraya masuk ke dalam rumah. Tak ada jawaban. Rumah terlihat sunyi dan sepi. Gadis itu mencari sosok ibunya yang tak kelihatan sama sekali. Biasanya ibunya selalu duduk di depan rumah sambil jualan. Mama? Sendu beranjak ke ruang tamu. Tak juga ia menemukan ibunya. Ke dapur,
lalu ke kamar mandi juga tak ada. Lalu ia beranjak ke kamar ibunya. Pintu tadi kunci, langsung ia tekan knop pintu kamar ibunya. Mama? Mama kenapa? Gadis itu terlihat panik melihat ibunya yang terbaring di atas ranjang. Pikiran Sendu langsung menerka jika terjadi sesuatu kepada sang ibu. Sendu, kamu sudah pulang nak? Iya mah, baru aja sampai. Mama kenapa? Sakit ya? Kok Sendu panggil gak dijawab? Pinggang ke bawah mama sakit sekali nak. Udah mama balurin minyak urut tadi. Udah mendingan mah? Lumayan lah. Tapi mama gak bisa jalan sempurna. Mama harus pakai tongkat atau bersandar di dinding. Ya ampun, kok bisa mama sakit pinggang? Apa mama salah makan? Gak tahu juga mama. Mungkin rematik atau apa ya? Kita ke dokter yuk. Gak usah nak. Mama baik-baik saja kok. Paling 2 hari udah sembuh. Kalau sembuh, kalau enggak gimana? Doakan saja mama sembuh ya nak. Jangan mikir yang enggak-enggak. Nilam merasa sakit pinggangnya itu karena rematik atau gejala asam urat biasa. Ia kira dengan memakai minyak urut sakitnya akan sembuh. Sendu mandi dulu ya mah. Kalau ada apa-apa panggil aja ya. Iya nak. Malam hari Nilam dan juga Sendu sedang makan malam bersama di meja makan. Hari ini Nilam tak sanggup memasak. Sendu memilih untuk memesan makanan melalui ojol. Setelah makan malam, Nilam beranjak ke kamar untuk istirahat kembali. Tapi pinggangnya kembali sakit. Aduh, mama gak bisa jalan nak. Pinggang mama sakit sekali. Sini, biar Sendu gendong mah. Mama pegang Sendu ya. Sendu menggendong ibunya ke kamar. Setelah sampai di ranjang, Sendu membantu ibunya agar bisa berbaring. Mah, kita ke rumah sakit aja ya. Jangan nak, mama di rumah aja. Lagian kamu kan baru diterima kerja. Tapi kesehatan mama lebih penting. Coba kamu panggilkan Wak Darti, mungkin dia bisa bantu. Sendu segera menuju rumah tetangga dekatnya Mbak Darti. Wak Darti. Iya, ada apa Sendu? Mama, tolong mama saya Wak. Mama gak bisa berdiri. Nilam, kenapa toh? Ayo. Saya gak tahu Wak. Dari kemarin mama ngeluh sakit pinggang. Walah, yaudah yuk kita ke rumah. Tanpa menunggu lama Mbak Darti segera menuju ke rumah Nilam. Begitu tiba di rumah Nilam, Darti kaget melihat Nilam yang jatuh dari tempat tidur. Nilam? Mama kenapa di lantai? Mbak, Sendu, saya mau ke kamar mandi tapi gak sanggup jalan. Walah Lam, jangan dipaksa kalau gak sanggup. Biar Sendu atau Mbak saja yang bantu. Sendu dan juga Mbak Darti memapah Nilam ke kamar mandi. Nilam merasa malu sama tetangga satu ini. Dia terlalu sering ia merepotkan Mbak Darti. Makasih Mbak. Maaf saya merepotkan. Shh, gak boleh bilang begitu. Kamu udah kayak saudara bagi aku. Gak ada namanya yang merepotkan. Sekali lagi makasih ya Mbak. Sama-sama. Kata Sendu kamu gak bisa jalan karena sakit pinggang Lam. Iya Mbak. Kemarin aku lagi bersih-bersih. Tiba-tiba pinggang aku sakit sekali. Aku pakai minyak urut, aku olesin di pinggangnya. Awalnya sih mendingan, tapi malamnya kumat lagi. Apa kamu ada jatuh atau apa gitu? Kalau sekarang sih aku gak jatuh. Kalau dulu sih sering, apalagi waktu hamil sama Sendu. Waktu Sendu bayi tahu sendiri kan Mbak, gimana aku dulu. Iya. Udah kamu periksa ke dokter? Belum Mbak, aku gak mau merepotkan Sendu. Dia baru diterima kerja. Aduh, kenapa gak bilang sama aku toh? Kan ada mbakmu ini. Ya udah, besok kita ke rumah sakit ya. Biar Mbak yang kawanin. Setelah dibujuk oleh Sendu, akhirnya Nilam bersedia ditemani Mbak Darti ke rumah sakit. Sendu pun bisa bekerja dengan tenang. Esoknya Nilam dan Mbak Darti sudah berangkat ke rumah sakit untuk pemeriksaan bagian tulang dan sendi. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil rongsen pinggang Nilam menyatakan bahwa ada benda berbahaya yang menusuk tulang selangkangan. Bu Nilam, hasil rongsen memperlihatkan bahwa ada sebuah benda berbentuk logam atau semacam besi yang berbenturan dengan tulang selangkangan Ibu. Jadi, jika benda itu semakin dibiarkan terlalu lama, bisa menyebabkan tulang Ibu semakin sakit dan Ibu tidak bisa berjalan lagi. Nilam dan Mbak Darti saling pandang penuh arti. Gambar rongsen pinggang Nilam memang nyata menampakkan sebuah benda seperti jarum yang berada di tulang selangkangan. Ujung jarumnya terlihat mengenai tulang.
Anu dok, apa jarum itu bisa dikeluarkan? Tanya Nila malu-malu. Dokter muda itu terlihat bingung. Dari mana asalnya jarum itu? Apa ini yang dinamakan susuk? Sebenarnya bisa, tapi punya resiko. Resikonya apa dok? Pertama, akan adanya pendarahan. Apalagi ibu punya riwayat darah tinggi. Keduanya biayanya lumayan. Ketiga, jika ibu punya riwayat penyakit diabetes, ini akan lebih sulit. Jadi saya harus bagaimana dok? Nila mulai putus asa. Saya sarankan ibu untuk berobat ke klinik. Karena menurut saya, ibu pernah memasang susu kan? Wajah Nilam tertunduk malu. Ia ingin menjawab tapi malu Mbak Darti yang menemani Nila mencoba angkat suara. Baiklah kalau begitu dok, kami permisi dulu. Silakan. Kedua wanita parubaya itu meninggalkan ruangan dokter. Ada rasa bersalah menyelimuti hati Nilam. Ia tak pernah menyangka jika apa yang telah dia pasang menimbulkan efek kepadanya. Mbak, iya Lam, kamu gak usah takut. Pasti ada jalan keluarnya. Aku khawatir mbak, gimana susuk ini biar bisa keluar dari paha aku. Dukun yang memasangnya kan udah mati. Kita cari dukun lain Lam. Kamu tenang aja. Tapi mbak, aku takut. Gak usah takut toh Lam. Kamu kan gak melakukan kejahatan. Toh kamu cuma pasang susuk. Orang lain malah nyantet orang gak ada takut-takutnya. Iya juga sih. Pokoknya kamu tenang aja. Aku bakalan cari tahu di mana ada dukun yang bisa ngeluarin susuk tanpa efek samping. Kalau bisa yang murah biayanya mbak. Alah, soal biaya kan bisa kita cari Lam. Yang penting keselamatan kamu toh. Iya mbak, iya. Nilam serta Mbak Darti akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Di rumah Nilam sudah disambut oleh Sendu. Mama udah pulang. Sendu memapah tubuh ibunya agar bisa duduk. Iya nak. Gimana mah? Apakah ada dokter? Nila mengeluarkan hasil rongsen. Sendu antusias sekali ingin melihat foto hasil rongsen ibunya. Mah, ini apa? Tanya Sendu sambil menuju pada gambar jarum yang menusuk tulang selangkangan itu. Itu jarum nak. Jarum itulah yang bikin mama sakit dan susah berjalan. Kok bisa ada jarum di paha mama? Dari mana masuknya? Sendu yang polos tak mengerti apa yang telah dilakukan ibunya di masa lalu. Pikirannya bertanya-tanya mengapa bisa masuk jarum ke dalam daging paha ibunya. Nah, ceritanya panjang. Dan itu semua mama lakukan karena ayah kamu. Maksud mama? Nilam tak bisa berkilah lagi. Mungkin ini saat yang tepat untuk memberitahu pada Sendu yang sebenarnya terjadi kepadanya. Tak mungkin lagi Nilam menyembunyikan semua rahasia yang ia tutup selama 22 tahun pada anaknya. Sendu, kamu sudah dewasa dan sudah sepantasnya kamu mengetahui rahasia mama selama ini. Sendu terlihat kebingungan dengan ucapan ibunya. Rahasia apa yang disimpan oleh ibunya selama ini? Rahasia apa mah? Mama pakai susuk. Apa? Susuk? Sendu tak habis pikir dengan apa yang diucapkan oleh ibunya. Dia mengira ibunya hanya bercanda. Mama bercanda kan? Mama serius nak? Serius? Ekspresi wajah keduanya terlihat tegang. Apalagi Nilam. Ia terpaksa harus mengakui semuanya pada putri semata wayangnya. Ia tak mungkin menunggu lama lagi untuk memberitahu rahasia besarnya selama ini. Iya nak, mama pakai susuk. Dan itu hanya mama dan Mbak Darti saja yang tahu. Tak ada yang tahu bahkan ayahmu sendiri. Tapi untuk apa mah? Ceritanya panjang Sendu. Semua itu karena sebab ayahmu. Ayahmu dulu begitu kejam kepada mama. Dia membawa pulang wanita lain ke rumah ini untuk bersenang-senang. Sedangkan mama kamu masih hidup. Bahkan di depan mata mama dia bermesraan dengan wanita lain. Sakit sekali hati ibu sejak saat itu. Mama bertekad membalas perbuatan ayahmu dengan memakai susuk. Iya, mama ingin membuat ayahmu melupakan wanita jalang itu dan bertekuk lutut di depan mama. Mata Nilam berkaca-kaca kala mengulang kembali ingatan pahit 22 tahun silam. Dia belum lupakan kelakuan curang dari ayah Sendu. Kenapa mama gak bisa saja? Untuk apa mama harus memakai susuk?
Sendu menyayangkan keputusan ibunya yang dianggap menyimpang dari agama. Mama tidak bisa, nak. Kala itu mama sedang mengandung kamu. Jika mama pisah dari ayahmu, kemana mama harus pulang? Sementara orang tua pun mama sudah tidak ada. Ya ampun, Ma. Sendu jadi sedih. Itu belum apa-apa, nak. Ada banyak hal lagi yang mama rasakan selama menjadi istri ayahmu. Mama bertahan selama yang mama mampu. Dan semua itu mama lakukan demi kamu, agar kamu tidak kehilangan sosok ayah. Sendu meneteskan air mata. Ia tak menyangka selama ini ibunya sudah sangat berkorban demi dirinya. Bahkan ibunya rela mengorbankan kebahagiaannya demi Sendu. Ma, maafin Sendu ya, Ma. Kamu gak salah, nak. Kesalahan terbesar mama adalah menikah dengan ayahmu. Tapi mama tak pernah menyesal melahirkanmu ke dunia. Kamu adalah semangat hidup mama. Sendu langsung berhambur memeluk ibunya. Air matanya tumpah ruah, ia tak kuasa menahan sesak di hati. Rasanya dunia seisinya kini ada di pelukannya. Mama harus janji sama Sendu. Janji apa, nak? Mama harus lepasin susuk itu. Tapi apa, Ma? Orang yang memasak susuk itu sudah meninggal. Apa gak bisa dilepaskan oleh orang lain? Sendu yakin pasti bisa, Ma. Bila perlu kita ruqyah di tempat ustadz terkenal yang ada di TV. Sendu sering lihat banyak pasiennya yang memakai susuk, lalu bisa dikeluarkan oleh ustadz itu. Raut wajah Nilam terlihat murung. Ia belum menceritakan di bagian mana ia memasang susuk itu. Pasti akan sangat memalukan jika ustadz tahu Nilam memasang susuk di bagian selangkangannya. Tapi, nak, kamu belum tahu di mana mama dipasangkan susuk. Mama gak pernah bilang, gimana Sendu bisa tahu? Mama malu, nak. Sama Sendu mama malu. Ma, Sendu ini anak mama apa bukan sih? Iya, kamu anak kandung mama. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kalau memang Sendu anak kandung mama, kenapa mama harus malu sama Sendu? Sendu ini darah daging mama. Hanya Sendu yang mama punya. Akhirnya Nilam jujur Sendu tentang bagaimana yang dipasang susuk. Awalnya Sendu kaget dan tak percaya mengapa ibunya mau melakukan hal segila itu. Apa? Kok mama mau sih memasangkan benda itu di situ? Terpaksa, nak. Apa Wak Darti yang ngajak mama? Nilam hanya menganggukkan kepala tanda membenarkan ucapan Sendu. Mama kok mau aja sih dibodoh-bodohin sama dia, Wak gak jelas itu. Mama lihat kan sekarang resikonya apa. Apa yang Wak Darti lakukan itu salah, Mah. Kok mama mudah banget dipengaruhi sama dia sih? Mama tahu kan dalam Islam sangat melarang umatnya mempercayai dukun. Apalagi sampai memasang susuk di bagian intim pula. Astaghfirullahaladzim. Perlu aku kasih pelajaran nih Wak Darti. Udah menjerumusin mama sampai kayak gini. Jangan, nak. Mama juga yang salah. Kenapa mama mau diajak ke dukun sama dia? Dua-duanya salah sih menurut aku. Tapi yang paling salah itu Wak Darti, mah. Jelas-jelas ide gila ini dari dia. Dan mama sampai sakit begini ya gara-gara andil dia juga, mah. Sendu gak bisa terima. Nah, kamu yang tenang dulu, jangan emosian. Jangan hanya menyalahkan orang lain. Salahkan juga ibumu ini. Kalau ibu gak mau, seharusnya mama bisa menolak. Tapi mama mau-mau saja diajak sama Mbak Darti. Gak gitu konsepnya, mah. Ide awalnya dari Wak Darti. Dia juga yang mengajak sampai memperkenalkan dukun itu sama mama. Ini semua salah dia. Salah Wak Darti. Sendu gak bisa tinggal diam. Sendu harus ke rumah Wak Darti sekarang juga. Sendu sudah dipenuhi emosi. Ia sudah beranjak ingin memberikan Mbak Darti pelajaran karena sudah membuat ibunya sakit seperti ini. Tapi Nila memohon bahkan menangis di depan Sendu agar tidak memperpanjang masalah ini. Nila malu karena masalah ini sudah sangat lama dan aib baginya untuk dibahas lagi. Mama mohon, nak. Tolong jangan ke rumah Mbak Darti untuk membahas masalah ini. Mama mohon. Mama sedang sakit, nak. Tolong jangan bikin mama tambah sakit. Cukup kamu tahu saja puncak masalahnya seperti apa. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Mama lah yang harus kamu salahkan. Sendu menyapu air mata yang membasahi pipinya.
Di satu sisi dia marah, kesal, dan emosi. Satu sisi hatinya ia kasihan kepada ibunya. Bahkan untuk berdiri saja ibunya tak bisa, harus dipapa. Sungguh sangat miris resiko yang Nila merasakan setelah memasang susuk. Baiklah, Ma. Kali ini Sendu dengarkan kata Mama, tapi Mama juga harus dengarkan kata-kata Sendu. Besok kita akan menjumpai Ustadz Ari. Mama jangan menolak apapun yang Sendu lakukan, demi kebaikan Mama, agar Mama bisa sembuh dari efek susuk itu. Iya, Mama ikuti saja, Sendu. Sendu beranjak meninggalkan Nilam di kamar seorang diri. Sendu segera mencari nomor kontak Ustadz yang terkenal di TV karena bisa mengeluarkan susuk dari tubuh banyak pasien. Tanpa menunggu waktu lama, Sendu segera menghubungi asisten Ustadz Ari. Halo, Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Ustadz Ari? Waalaikumsalam. Maaf, saya asistennya. Jika ingin konsul atau ruqyah bisa melalui saya dulu, Mbak. Oke, bisakah saya membawa ibu saya ruqyah besok? Apakah Ustadz Ari ada waktu? Insya Allah besok Ustadz ada waktu habis isya di kediamannya. Baik, saya akan kesana malam besok dengan ibu saya. Boleh saya minta alamat lengkapnya, Ustadz Ari? Tentu, nanti akan saya kirimkan lokasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendu segera memberi ibunya tahu jika malam besok mereka akan pergi ke rumah Ustadz Ari untuk melakukan pembersihan atau ruqyah. Awalnya Nilam terlihat enggan. Setelah dibujuk dan diberi pengertian oleh Sendu, akhirnya Nilam menurutinya. Keesokan malam Nilam bersama Sendu sudah tiba di kediaman Ustadz Ari. Mereka disambut hangat oleh asisten yang dipanggil Kang Saleh. Kang Saleh meminta Nilam untuk berwudu terlebih dahulu. Baru setelah itu memasuki ruang ruqyah yang sudah disiapkan untuk pasien Ustadz Ari. Di dalam ruang ruqyah ada Ustadz Ari dan istrinya Umi Salama. Umi Salama memakai cadar dan gamis hitam. Hanya terlihat matanya saja. Sendu duduk di dekat Umi Salama, sedangkan Nilam duduk di depan Ustadz Ari. Ustadz menanyakan keluhan yang Nilam merasakan setelah diberitahu. Ustadz lalu membaca ayat suci Al-Quran. Di tengah Ustadz membaca Al-Quran, tiba-tiba Nilam ambruk. Mama! Teriak Sendu histeris. Tidak apa-apa, tenang saja. Ibu kamu sedang diobatin. Jin yang ada di dalam tubuh ibu kamu mulai menampakkan eksistensinya, ucap Ustadz Ari. Umi Salamah membantu Nilam dengan menopang kepalanya. Sendu pun duduk di samping ibunya. Ternyata susuk yang ada dalam tubuh ibu kamu sangatlah kuat dan menembus tulang pinggangnya. Iya Ustadz, ibu saya bahkan tak sanggup duduk dan berdiri. Katanya pinggangnya sangat sakit. Inilah akibat kita melanggar larangan Allah. Kemudian Ustadz melanjutkan ayat ruqyah. Sesekali Nilam teriak histeris bahkan menangis. Ustadz Ari memberikan air zam-zam untuk Nilam, lalu memercikan sedikit air zam-zam itu ke pinggang Nilam. Nilam teriak histeris. Ustadz Ari lanjut membaca ayat-ayat Al-Quran. 30 menit berjuang, akhirnya susuk yang ditanam di selangkangan Nilam berhasil keluar. Sendu melihat dengan mata kepala sendiri benda itu masih utuh, berbentuk jarum berwarna emas. Alhamdulillah, akhirnya dia keluar juga, ucap Ustadz Ari bahagia. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Umi Salamah juga ikut senang melihat Nilam sudah bisa duduk dan berdiri seperti sedia kala. Terima kasih Ustadz, Umi. Saya bisa duduk dan berdiri lagi. Masya Allah, terima kasih Allah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nilam bertaubat dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Ia berjanji akan melakukan ibadah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Harry semakin hari kesehatannya semakin menurun. Penyakit diabetes dan juga kolesterol tinggi kerap membuatnya kesakitan. Apalagi dia tak pantang makanan. Apa saja dia makan, bahkan makanan yang paling bahaya bagi penyakitnya. Bu, ambilkan nasi untuk ayah lapar, ucap Hiri pada Lydia, istri ketiganya. Setelah Hiri bercerai dari Nilam, Hiri menikahi wanita yang datang ke rumahnya yang mengaku hamil, yaitu Sylvie. Setelah anak Sylvia lahir, Harry bukannya berubah, malah semakin menjadi-jadi. Ia bahkan jadi pemabuk, penjudi, dan suka bermain perempuan. Sylvie tak tahan, akhirnya menggugat cerai. Setahun kemudian, Harry menikah dengan Lydia, janda anak satu yang dulunya bekerja sebagai tukang jamu gendong. Dengan Lydia,
Harry bertahan sampai sekarang, meski Lydia kerap makan hati setiap hari dengan sikap dan perlakuan Harry kepadanya. Makan tidur terus bisanya. Kapan kamu kerja, Mas? Ucap Lydia tak terima. Sehari-hari Lydia lah yang mencari uang dengan berjualan jamu tradisional. Harry kini hanya bisa bekerja yang ringan-ringan. Penyakit diabetes membuat tubuhnya semakin lemah tak seperti dulu. Aku sudah bekerja kan? Meski yang kubawa pulang tak sebanding dengan penghasilan kamu. Uang hasil kerja kamu hanya cukup untuk beli beras dan ikan saja. Sementara kita butuh uang lebih buat bayar kontrakan, bayar cicilan sepeda motor, bayar listrik, bayar gas, semua pakai uang, Mas. Lah, kan ada sama kamu, Lydia. Kemana uang hasil jualan jamu kamu? Uang hasil jualanku untuk biaya sekolah anak-anak lah, Mas. Belum lagi buat bayar uang arisanku. Berapalah hasil dari jualan jamu? Kamu kira banyak? Ya setidaknya kamu kan bisa cari uang, Lydia. Tidak seperti aku yang sakit-sakitan begini. Itulah, makanya kamu jadi orang itu jangan zalim sama keluarga. Mungkin ini karena kamu. Ini semua karma buat kamu, Mas. Dulu kamu zalim sama anak istri kamu. Kamu sia-siakan anak istrimu. Kau asik berjudi mabuk-mabukan. Kini Allah kasih peringatan sama kamu. Makanya kamu taubat, Mas. Harry merasa tertampar dengan ucapan Lydia. Bukan hanya Lydia saja yang dia sakiti, masih ada Nilam, Sendu, dan juga Sylvie, mantan istrinya. Harry baru sadar mungkin ini balasan dari perbuatannya di masa lalu. Ia teringat kembali kepada Nilam, mantan istri pertamanya. Sudah berpuluh tahun yang lalu, ia bahkan tak pernah bertemu lagi dengan anak perempuan pertamanya, Sendu. Maafkan saya, Lydia. Saya banyak salah, ucap Harry dengan wajah sedih. Sekarang baru ia menyesal telah memperlakukan istri dan anaknya tidak baik. Bukan cuma sama aku aja, Mas. Kamu harus minta maaf sama anak-anakmu juga, dan terutama sama mantan istrimu juga. Karena mereka sakit hati sama kamu. Mungkin ini jawaban dari doa-doa mereka, karena kamu udah zalim kepada mereka. Lydia tahu dan paham bagaimana masa lalu Harry sebelum menikah dengannya. Pun Harry telah berterus terang tentang yang ia telah menikah 2 kali. Harry tertunduk lesu, kini usianya sudah 60 tahunan lebih. Seharusnya Sendu sudah menikah, tapi kenapa Nilam dan Sendu tak pernah datang padanya untuk menikahkan Sendu? Bukankah ia wali satu-satunya yang Sendu punya? Mas, pokoknya aku mau kamu cari uang. Sebentar lagi sudah jatuh tempo rumah kontrakan ini. Aku gak mau uang kontrakan menunggak lagi. Aku malu sama yang punya rumah. Dengan raut wajah lesu, Harry memandang Lydia yang sedang meracik jamu. Harry bingung kemana ia harus mencari uang. Usianya sudah 60 tahun. Kerja sudah tak sanggup lagi. Penyakit diabetesnya makin hari semakin menggerogoti tubuhnya. Coba kamu minta uang sama Wahyu. Kan dia sudah punya penghasilan sendiri. Sesekali kan dia seharusnya ngasih uang ke ibunya. Wahyu adalah anak laki-laki Lydia dari suaminya terdahulu. Wahyu sudah berkeluarga dan bekerja di sebuah pabrik kertas sebagai buruh. Mas, Wahyu kan sudah menikah. Dia sudah punya tanggung jawab sendiri. Dia kerja juga gajinya pas-pasan. Aku gak tega minta uang sama dia, Mas. Kembali Harry menarik nafas dalam-dalam. Andai saja ia bisa mencari uang dan bekerja, mungkin ia tak akan merasa susah seperti sekarang. Ya udah, nanti aku akan cari pinjaman sama orang. Semoga dikasih. Lydia tak menjawab, ia sibuk dengan jamu-jamunya. Wanita berusia 48 tahun itu, meski mulutnya cerewet, tapi hatinya baik. Buktinya ia sanggup bertahan dengan Harry yang zalim dan jauh dari kata baik. Hanya sekarang Harry bersikap baik karena sudah penyakitan. Ya dulu Harry bahkan pernah berbuat KDRT terhadap Lydia. Tapi demi anak, Lydia bertahan dan memaafkan Harry. Dari pernikahan dengan Harry, Lydia punya satu anak perempuan namanya Kasih. Kasih sekarang sekolah menengah atas kelas 3. Tak lama lagi dia akan lulus. Kasih sangat ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi karena tak punya biaya, ia memilih untuk mengurungkan niatnya. Sementara Wahyu, dia tinggal terpisah. Dia dan istrinya tinggal di sebuah kontrakan dekat pabrik Wahyu bekerja. Harry sedang dalam perjalanan, dia sudah mencoba meminjam uang pada teman-temannya, tapi tak ada satupun yang memberinya pinjaman. Harry juga sudah berusaha mencari kerja, apa saja akan dia lakukan.
Tapi karena usia sudah tua dan fisik yang lemah, tak ada yang mau memberinya pekerjaan. Ia sudah lelah berjalan, tubuhnya sudah lemas untuk pulang ke rumah. Ia pun rasanya tak sanggup lagi untuk ke rumah. Tiba-tiba matanya berkunang-kunang, jantungnya berdegup kencang, kepalanya pusing. Akhirnya dia pun ambruk. Brek. Harry jatuh tersungkur di pinggir jalan. Orang-orang yang melihatnya segera berlari menghampirinya. Tolong, tolong, bapak ini pingsan!" teriak seorang wanita yang melihat Harry jatuh. "Telepon ambulan, tolong!" Salah seorang yang berada di lokasi langsung menelpon rumah sakit terdekat untuk mengirim satu buah ambulan. Selang 10 menit, ambulan pun sudah datang. "Pak, tolong pak, bapak ini pingsan tiba-tiba. Tangannya sampai luka kena aspal. Tolong dibawa ke rumah sakit pak. Ayo, kita angkat ke dalam mobil ambulan. Dan tolong satu orang ikut kami ke rumah sakit." Banyak orang yang tak mau ikut ke rumah sakit. Mereka takut terus membayar biaya rumah sakit. Akhirnya seorang ibu-ibu baik hati lagi dermawan mau ikut bersama nakes ke rumah sakit. Malang tak dapat dihindar. Di rumah sakit, Harry mengembuskan nafas terakhir. Ia mengalami komplikasi penyakit. Petugas rumah sakit segera menghubungi keluarga Harry. Dan begitulah nasib terakhir seorang lelaki yang zalim kepada keluarganya. Di masa tuanya tak ada yang peduli kepadanya, bahkan anak kandungnya sendiri. Oleh sebab itu, berbuat baiklah kepada keluarga, orang tua, terutama kepada anak dan istri dan suami, karena merekalah yang akan menemani dan merawat kita di masa tua. Dan cerita pun akhirnya selesai. Oke, ceritanya akhirnya pun selesai. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Narasi ini cerita ya kayak drama rumah tangga, cuman ada bumbu-bumbu horornya. Ya seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Senin and see you. Oh bentar, oh ya, besok hari Minggu Narastory cuma upload full version. Bagi teman-teman yang gak tahu full version itu apa, ya full version itu adalah gabungan dari cerita-cerita sebelumnya dari part 1 sampai part tamat Mas Nara gabungin. Dan Mas Nara upload biasanya di hari Sabtu atau Minggu. Jadi gitulah untuk menjawab kalian yang bertanya-tanya, kok ceritanya diulang, kok ceritanya diulang. Ya diulang, tapi itu dalam bentuk kemasan. Kemasan apa ya? Kemasan saset? Enggak, kemasan full atau fullnya, durasi penuhnya. Jadi Mas Nara satuin buat nemenin kalian di hari Minggu. Selamat beristirahat and see you. Bye bye and ciao.